Assalamualaikum warahmatillahi wabarakatuh semuanya. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang struktur bunga. Adapun anggota dari kelompok kami yang pertama yaitu Dea Holy Kristi Boru Sembiring NIM 210205121, yang kedua Dela Puspita NIM 210205123, yang ketiga Julia Christine Sitorus NIM 210205137, yang keempat Nerti Bulele NIM 210205147, yang kelima saya sendiri Putri Sostape Sihomling NIM 210205151, dan yang terakhir Wilhelmina Delada Telaung Benua NIM 210205166. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Deoli Kristi Bro Sembiring dengan NIM 210205121. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur bunga. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur bunga tumbuhan tanaman kentang. Bunga kentang berkelamin dua atau hermaphroditus yang tersusun dalam rangkaian bunga atau karangan bunga yang tumbuh pada ujung batang, dengan tiap karangan bunga memiliki 7 sampai 15 kuntum bunga. Warnanya pun bervariasi mulai dari putih, merah, dan biru. Struktur bunga terdiri dari daun kelopak atau kalieks, daun mahkota atau corolla, benang sari atau stamen yang masing-masing berjumlah 5 buah serta putih 1 buah. Bunga kentang yang mengalami penyerbukan menghasilkan buah dan biji-biji menurut Salani tahun 1997. Buah kentang berbentuk bulat, bergaris tengah kurang lebih 2,5 cm. Berwarna hijau tua sampai keunguan, dan tiap buah itu berisi 500 batang biji. Batang biji yang menjadi biji hanya berkisar 10 butir sampai dengan 300 butir. Biji kentang memiliki ukuran kecil dan garis tengah kurang lebih 0,5 mm, berwarna krim, dan memiliki masa istirahat atau dormansi sekitar 6 bulan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang struktur daun tumbuhan tanaman kentang. Tanaman kentang umumnya berdaun rimbun. Helaian daun berbentuk bulat atau lonjong dengan ujung yang meruncing dan memiliki anak primer dan sekunder. Tersusun dalam tangkai daun yang berhadap-hadapan atau daun majemuk yang menyirip ganjil. Warnanya hijau keputih-putihan. Posisi tangkai utama berhadap pada batang tanaman yang membentuk sudut kurang dari 45 derajat atau lebih besar 45 derajat. Pada dasar tangkai daun terdapat tunas ketiak yang dapat berkembang menjadi cabang sekunder. Struktur batang tumbuh tanaman kentang. Batang tanaman berbentuk segi 4 atau segi 5 tergantung pada varietasnya. Batang tanaman berbuku-buku, berongga, dan tidak berkayu, namun agak keras bila dipijat. Diameter batang kecil dengan tinggi dapat mencapai 50-120 cm. Tumbuh menjalar, warna batang hijau kemerah-merahan atau hijau keunguan. Baik, di sini saya akan menjelaskan struktur akar dari tumbuhan tanaman kentang. Tanaman kentang memiliki sistem perakaran tunggang dan serabut. Akar tunggang dapat menembus tanah sampai di kedalaman 45 cm, sedangkan akar serabut umumnya tumbuh menyebar atau menjalan ke samping dan menembus tanah dangkal. Akar tanaman berwarna keputih-putihan dan halus berukuran sangat kecil. Di antara akar-akar tersebut ada yang akan berubah bentuk dan fungsinya menjadi ubi atau stolon, yang selanjutnya akan menjadi umbi kentang. Akar tanaman berfungsi menyerap zat-zat yang diperlukan tanaman untuk memperkokoh berdirinya tanaman. Kemudian struktur bunga pada tumbuhan tanaman mentimun. Bunga mentimun berbentuk tropik dan berwarna kuning bila sudah mekar. Mentimun termasuk tanaman berumah satu, artinya bunga jantan dan bunga betina letaknya terpisah, tetapi masih dalam satu tanaman. Bunga betina mempunyai bakal buah yang membengkok terletak di bawah mahkota bunga, sedangkan pada bunga jantan tidak mempunyai bagian bakal buah yang membengkok. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Putri Sostape Sihomling NIM 210205151. Di sini saya akan menjelaskan struktur daun tumbuhan tanaman mentimun. Mentimun berdaun tunggal, bentuk ukuran dan kedalaman daun
atau tanaman mentimun. Tanaman mentimun memiliki batang yang berwarna hijau, berbulu dengan panjang 0,1 meter sampai 1,5 meter. Dan umumnya tanaman mentimun mengandung air dan lunak. Mentimun mempunyai seluruh dahan berbentuk spiral yang keluar di sisa tangkai daun. Seluruh mentimun adalah batang yang termodifikasi dan ujungnya bekas sentuhan bila menyentuh galah seluruh akan mulai melingkarnya. Dalam 14 jam, seluruh itu telah melekat kuat pada galah atau ajir. Baik, kita lanjut dengan struktur akar tumbuhan tanaman mentimun. Perkaraan mentimun memiliki akar tunggang atau bulu-bulu akar, tetapi daya tembus akar relatif dangkal pada kedalaman sekitar 30 atau 60 cm. Oleh sebab itu, tanaman mentimun termasuk peka terhadap kekurangan dan kelebihan air.